Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai ujian akhir semester mata kuliah Lobby dan Negotiation. Pertanyaan yang pertama di sini yaitu persiapan negosiasi. Jawabannya yaitu Bill Scott dalam bukunya Strategi dan Teknik Negosiasi mengemukakan mengenai tahap-tahap negosiasi yang akan penulis gunakan sebagai landasan dalam penelitian. Antara lain yang pertama, tahap eksplorasi. Dalam tahap ini masing-masing pihak berusaha memahami tuntutan pihak lain serta mulai timbul pengertian tentang permasalahan yang perlu diselesaikan. Terus yang kedua, tahap penawaran, serta satu atau kedua pihak memberikan penawarannya. Terus yang ketiga, tahap tawar-menawar. Masing-masing pihak berusaha melakukan negosiasi mengarah pada keuntungan terbaik bagi mereka. Yang keempat, tahap penyelesaian. Masing-masing pihak perlu mengakui bahwa persetujuan itu sudah di ambang pintu. Terus yang terakhir, tahap pengesahan. Biasanya dalam bentuk tertulis, seringkali dalam perincian hukum. Dalam bukunya Scott pada tahun 1993, halaman 36. Pertanyaan yang kedua, tahap pelaksanaan negosiasi menurut Bill Scott dan Mills Respect. Di sini pada tahap pertama ini merupakan suatu tahap negosiasi di mana antara masing-masing pihak saling mengutarakan keinginannya masing-masing, sehingga kemudian akan timbul suatu pengertian mengenai permasalahan yang perlu diselesaikan bersama. Dalam tahap eksplorasi ini, kegiatan yang akan dilakukan adalah yang pertama, masing-masing pihak berusaha memahami tuntutan pihak yang lain. Yang kedua, kedua belah pihak merasakan bersama perjanjian macam apa yang mungkin dapat mereka lakukan. Yang ketiga, masing-masing pihak berusaha bersikap keras yang akan mereka perlihatkan satu terhadap yang lain. Terus yang keempat, bentuk persetujuan yang prospektif mulai menjadi lebih jelas. Terus yang terakhir, mulai timbul pengertian tentang permasalahan yang perlu diselesaikan selama proses tawar-menawar. Dalam bukunya Scott pada tahun 1993, halaman 36. Nah, dalam tahap ini, kedua belah pihak akan saling berusaha untuk memahami maksud dari kegiatan negosiasi, saling mengenal dengan baik. Tahap berikutnya yang mewakili tahap eksplorasi adalah tahap explore atau mengidentifikasikan kebutuhan. Adapun langkah-langkah dalam tahap ini adalah yang pertama, mengklarifikasi kebutuhan Anda dan pihak lain. Yang kedua, menguji asumsi Anda. Terus yang ketiga, membangun iklim win-win. Terus yang keempat, mengkomunikasikan posisi pembuka Anda. Terus yang terakhir, mempelajari posisi pembuka lawan. Dalam bukunya Mills tahun 2007, halaman 53. Terus jawaban yang terakhir yaitu taktik atau gambit negosiasi babak awal. Jawabannya di sini adalah ada gambit tahap awal ini merupakan sebuah langkah strategis yang melibatkan adanya resiko, di mana seorang negosiator harus menentukan serta memilih gambut mana yang tepat dan menggunakannya pada waktu yang tepat pula akan meminimalkan resiko tersebut. Pada dasarnya, pada gambit tahap awal ini lebih memainkan kegiatan negosiasi sesuai dengan keinginan negosiator. Pada tahap penawaran ini sudah tentu harus menawarkan penawaran yang tertinggi, karena dengan begitu penawaran awal dari seseorang negosiator akan lebih mudah untuk dipertahankan. Untuk itu, dalam tahap ini, penyajian atau penyampaian penawaran kepada pihak lain harus dilakukan dengan tegas, jelas, tanpa permintaan maaf yang berlebihan, serta tanpa ragu-ragu dalam mengambil keputusan. Nah, pada tahap ini, masing-masing pihak harus mulai menentukan langkah dengan tujuan agar membuat negosiasi lebih jelas, lebih menuju tahap selanjutnya. Nah, di sini jawaban yang keempat mengenai taktik
negosiasi babak tengah. Taktik negosiasi babak tengah tahap penawaran. Sebagai contoh di sini, pihak PT Jala Wafe dalam tahap ini selalu memberikan penawaran terlebih dahulu kepada pihak kliennya. Dalam hal ini PT Telkom Indonesia, karena PT Jala Wafe yang mempunyai proyek, tentunya PT Jala Wafe yang lebih dulu menawarkan pada umumnya. Nah, PT Jala Wafe memberikan penawaran dengan menjelaskan kerjasama yang akan dibuat di kemudian hari. Dalam tahap penawaran ini, pihak PT Jala Wafe akan beradu argumen untuk menyesuaikan harga dengan kapasitas anggaran yang dimiliki oleh perusahaan. Dengan begitu, kerjasama pun dapat dengan mudah diwujudkan di antara keduanya. Pada tahap tawar-menawar, dalam tahap ini untuk meminimalkan terjadinya perselisihan antara pihak PT Jala Wafe mengambil langkah-langkah seperti mempertahankan kelancaran, mencari jalan keluar yang mudah, dan memberikan waktu untuk beristirahat sejenak. Kemudian PT Jala Wafe berusaha untuk fleksibel dalam menentukan harga penawaran yang dimaksudkan agar klien tertarik sehingga akhirnya persetujuan pun dapat tercapai. Terus jawaban yang terakhir yaitu mengenai taktik negosiasi babak akhir. Di mana di sini taktik negosiasi babak akhir tahap penyelesaian. Pada tahap ini kedua belah pihak mulai sadar bahwa penyelesaian sudah dekat. Sebagai contoh, pihak PT Jala Wafe akan fleksibel dalam menentukan harga. Akan tetapi tentunya harga tersebut harus sesuai dengan anggaran hasil akhir yang tercapai dari negosiasi yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Bentuk kerjasama yang saling menguntungkan terjalin, dan tentunya hal ini mampu untuk memuaskan pihak pengguna atau user dari PT Jala Wafe di kemudian hari. Nah, tahap pengesahan dengan persetujuan satu kesempatan, maka kedua belah pihak telah menyadari akan tugas dan tanggung jawab masing-masing, serta masing-masing pihak juga dituntut untuk mematuhi semua ketentuan-ketentuan yang telah disepakati. Dalam tahap pengesahan ini, kesepakatan dituangkan dalam kontrak kerjasama yang berbentuk MOU, di mana di sini Memorandum of Understanding. Sekian dari saya, jawaban-jawaban ujian akhir semester mata kuliah lobby dan negotiation. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.